sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berbahagia dan bersukacitalah karena sampai saat ini Tuhan masih terus menyertai, mengasihi dan menuntun kita. Dan itu adalah satu keajaiban yang luar biasa terhadap kita masing-masing. Kasih sayang Tuhan itu juga yang menghantar kita dari berbagai tempat kita sampai tiba di gereja ini untuk melakukan ibadah penyembahan dan syukur kita pada minggu kita, yaitu Minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah suaraku ya Allah. Firman Tuhan diambil dari kitab Pemazmur pasal 97 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Minggu kita hari ini ada dalam terang tema besar, yaitu Allah adalah Raja. Saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Marilah kita menerima sabda Tuhan yang saya bacakan buat kita. Mazmur 97 ayat 1 sampai 11 sampai 12. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakimanmu, ya Tuhan. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu mempunyai pengalaman di dalam kehidupan kita, menyangkut emosi kita, atau juga menyangkut rasa percaya diri kita, atau bahkan mungkin menyangkut kepercayaan kita tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Pasti kita mempunyai orang yang bisa kita percaya. Pasti kita bisa masing-masing memiliki orang yang sangat dekat, yang kita bisa rasa untuk menjadi tumpuan hati kita, perasaan kita. Dan manakala kita seolah tergoncang, manakala kita seolah sedang dalam kesusahan, keperihan, atau mungkin dalam keadaan bersukacita, pasti kita akan segera
melakukan katakanlah percakapan atau mungkin dalam istilah sekarang curhat kepada orang tersebut. Ya, saya sebetulnya nggak ngerti juga apa kepanjangan curhat ini. Ada curi hati atau curahan hati atau apa, tapi itulah yang sering kan gitu. Mungkin kita mau mencuri hati sesama kita agar dia peka terhadap kita, atau mungkin kita mencurahkan isi hati kita, setelah curah, tumpah kan gitu, tercurah. Tumpah, kita merasa lega, ya kan gitu. Nah, enggak semua orang yang bisa kita yakini untuk menjadi tempat curahan hati kita. Sayangnya, saudara-saudara, ketika kepura-puraan melanda orang yang tempat kita curhat, yang kita percayai, maka perlahan kepercayaan itu pun tergerus. Apakah kita akan pelan-pelan menjauh, atau menjauh total, atau tidak peduli sama sekali? Akhirnya adalah kita pun mengalami kesusahan. Sesungguhnya setiap manusia pasti mempunyai tempat curahan hati yang sangat dekat. Kenapa? Khusus bagi mereka yang punya pasangan. Seorang suami pasti akan curhat kepada istrinya. Akan sangat menyedihkan kalau seorang suami tidak bisa lagi menyampaikan isi hatinya kepada istrinya. Ya kan? Juga seorang istri, tentu pertama sekali saudara, ya, kalau dia mengalami keresahan, maka dia akan mencurahkan isi hatinya juga kepada suaminya. Tetapi yang sering sekali saya dengar percakapan yang datang konseling ke kita, unang dibawa tuh amat tada, yakin gitu. Entah apa yang harus disembunyikan terhadap suaminya. Demikian juga seorang suami. Unang diboto inang, jangan tahu inang ya. Entah kenapa kita sembunyikan juga kepada istri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akhirnya kita sulit mencari orang yang tempat kita bercerita. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang lain, perlahan juga kepercayaan kita tergerus, karena ketika kita merasa dia sangat dekat, dia juga ketika sakit hatinya kepada kita, maka apa yang kita sampaikan sampai juga ke barbar lusung kan, sampai kemana-mana. Lalu siapakah tempat kita yang paling tepat untuk menyampaikan isi hati kita? Di samping suami atau istrimu, tentu yang sangat tepat itu adalah Tuhanmu. Saya kurang tahu apakah dalam proses perjalanan kerohanian kita, kita mau mencurahkan isi hati kita terhadap Tuhan kita. Maka saudara-saudara, pertobatan seorang anak itu ketika dia mendengar ibunya berdoa, mengeluhkan semua tindak lakunya kepada Tuhannya, maka terbentuklah lagu di mana? Iya, di doa ibuku ada namaku disebut. Para ibu, masihkah sekarang engkau tetap berdoa untuk anak-anakmu? Betul? Masihkah engkau berdoa juga buat suamimu? Nah, sedikit, kalau udah disinggung suaminya sudah mulai sedikit. Apa memang nggak mulai takang kamat tahun nanti? Saudara-saudara,
kita juga tidak bisa menutup mata kita bahwa ternyata kejahatan juga sudah mulai melanda para generasi kita. Apakah ini merupakan bentuk dari bapak nggak berdoa lagi terhadap anaknya? Hai para bapak-bapak, masihkah engkau berdoa terhadap anak-anakmu? Lemas kan? Kalau para ibu, masihkah engkau berdoa terhadap anakmu? Masihkah engkau mendoakan suamimu? Agak pelan. Suaminya sudah mulai enggak didoakan. Nah penting anak kon, kan gitu kira-kira. Alai holan somulak amat tahun terlambat setoran bulanan. Sedih dia loh. Di luar mau terus kan gitu. Betul kan? Para suami, masihkah engkau mendoakan anakmu? Masihkah engkau mendoakan istrimu? Holan gosong gula mau digoreng. Nah marang-marang doh mang lepah kan gitu kira. Nah inilah dilema kita, kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita tadi baca warta telah diterima menjadi warga jemaat penuh setelah mengalami penggembalaan, saudara, itu hal yang sangat baik. Maka jangan menyembunyikan dosa. Ya kan? Ketika dia datang, dia mengatakan saya salah, saya siap disiasat, tapi saya harus digembalakan, dan kita gembalakan. Akhirnya dia tiba pada satu akhir dari satu peristiwa yang mungkin saja tidak saja menyesakkan dia, tapi juga menyesakkan keluarganya. Tapi yang jelas puji Tuhan, anak yang hilang itu kembali, dan itu sukacita surgawi loh. Mungkin bagi kita akan aneh, maka saudara-saudara, apabila engkau memiliki atau katakanlah anakmu, borumu agak salah di luar dari kontrol kita, jangan tutupi, laporkan ke sintuamu, laporkan ke gerejamu supaya kita gembalakan dan kita doakan. Nah, inilah yang mau menjadi perhatian kita pada minggu kita sekarang, yaitu Minggu Eksaudi. Ya Allah, dengarlah seruanku, dengarlah doaku. Kenapa? Karena minggu ini ditempatkan setelah hari kenaikan, ingin mengatakan bahwa kenaikan itu adalah satu dorongan iman yang sangat luar biasa, yang meledakkan kita agar iman percaya kita tidak hanya tinggal dalam slogan, tetapi juga hidup dalam perbuatan. Ya, jadi suami dan istri yang ada di sini, jangan lagi sampai ada suami dan istri naso marsyatuan nate. Para bapak, para ibu, sotung so marsyatuan behamu, dunggulak sianon. Mana tahu karena persoalan-persoalan sepele ya, datang ke gereja mulak mah dalam sukacita. Oke? Mari kita pahami lagi turku ini dengan baik, nats ini dengan baik. Saudara-saudara, kenapa nats ini harus kita pahami dengan baik? Karena Allah itu Raja. Dari tadi kita sudah melihat dan membaca bahwa segenap elemen yang membentuk bumi ini, mulai dari air, angin, ya, cakrawala, bahkan makhluk hidup, juga manusia, sesungguhnya itu adalah milik siapa? Milik siapa? Saudara milik siapa? Betul. Kalau kita adalah milik Tuhan, kalau semua ini adalah milik Tuhan, maka siapakah yang mengatur dan menguasainya? Lemas. Ya. Karena apa? Kita harus mau takluk dalam jalan kebenaran Tuhan. Ada satu hal yang sangat aneh di sini.
Semua sudah mengetahui bahwa bumi dan segala isinya termasuk manusia, termasuk makhluk hidup adalah milik Tuhan. Adalah dalam genggaman kehendak Tuhan. Hidupmu diatur olehnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan sulit kita jawab, dan saya berharap pertanyaan ini menjadi renungan buat kita semua, bahwa pulang dan jawab di rumah. Apakah pertanyaan itu? Pertanyaan itu adalah, kenapa ada yang mau takluk dengan berhala? Kenapa ada yang mau takluk dengan kegelapan? Kenapa ada yang mau takluk dengan ilah lain dan sujud menyembahnya? Bukankah ini satu pertanyaan teologis, satu pertanyaan iman yang tidak bisa dijawab secara formulasi khusus, tapi saudara yang harus tahu, saudara yang harus menjawabnya, dan itu adalah pertanggungjawaban iman kita masing-masing. Kenapa kita sampai sekarang ada banyak umat di bumi ini mengetahui Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Sang Pencipta. Allah itu pemilik kehidupan kita. Dan Allah itu yang memiliki kita. Di dalam Tuhan Yesus, Dia sudah datang dan menyelesaikan hutang dosa kita. Kok sampai sekarang masih ada yang mau takluk dengan berhala, dengan ilah-ilah lain, dan dengan sengaja sujud menyembah. Lihat praktek penyembahan orang percaya dan orang yang menyembah berhala. Sangat kontras sekali. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat keramat, itu ada banyak orang mau datang ke sana. Apalagi kalau sudah memiliki kepentingan, ingin dapat kekayaan, ingin dapat jabatan, atau mungkin ingin dapat jodoh. Mereka datang ke sana, ke satu tempat, dan kalau dibuat di sana, tidak boleh pakai sendal atau alas kaki. Semua patuh. Alas kakinya ditinggalkan di luar. Tidak boleh atau dilarang untuk membawa handphone, bermain handphone. Semua meninggalkan handphonenya. Betul kan? Lalu mereka datang sangat sujud menyembah. Harus bawa telur setengah matang. Bawa telur yang ditelurkan oleh induk ayam yang hitam semua. Dicari. Ya betul, dicari. Ya kan? Lalu patuh kepada yang memimpin upacaranya. Dan setelah itu ditunjuk, itu petinya. Untuk apa itu? Bahema nasayas niroham tusi, gitu. Ya kan? Membaik penita si pangkarun doh, rata-rata si pangkarun sanggoma jelas. Nah, ketika kita di gereja, tolong handphonenya di silent. Nggak ada yang men-silent. Tolong tidak buat status pada saat ibadah. Semua rame-rame buat bertobat. Jangan buat status sekarang ya. Patudu majo handphone tabi. Udah mulai takut. Gak ada yang bawa handphone? Gak ada? Saya yakin kalian gak ada yang bawa handphone semua. Betul kan? Ada yang bawa enggak? Aktif? Buat status? Lagi ibadah guys. Siaran langsung? Nah, kontras kan dengan ibadah kita? Betul kan? Ketika orang datang ke tempat keramat, ampun, benar-benar
takluk ketika datang ke gereja. Nah, ini antara takluk dan tidak takluk lah saya lihat. Tapi saya tidak ingin menghakimi. Alemolohida sian julon. Memang orang akan burjuduham. Itu kan? Semua burjuduham kan? Kok nggak berani bilang burju? Dang adong Allah hamu marbadai. Betul? Dang adong hamu punya musuh. Betul? Aka amado ina dang adok kena marbadai disonkan? Nina rohaku pe. Jadi saudara-saudara, nah pertanyaan ini harus kita jawab dengan pulang di tengah-tengah perjalanan keimanan kita. Karena apa? Karena kita harus mengetahui bahwa ternyata kita itu milik Tuhan, dan kalau kita milik Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita beriman, dan iman kita juga harus mempunyai progres, dan iman kita sesungguhnya tidak lagi selesai dalam pengakuan iman dalam setiap ibadah kita. Maka kita akan bertemu dengan orang yang beriman, dia pasti akan merawat bumi dengan baik. Betul ya? Kita melihat tadi bumi, langit, gunung-gunung, ya kan disebut. Dan itu sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan untuk kita. Dan itu harus kita rawat dengan baik. Kenapa? Supaya terhindar dari polusi. Karena kita harus mewarisi bumi yang baik ini kepada generasi kita. Yang bebas dari polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan juga manusia yang terbebas dari polusi. Yang memiliki karakter-karakter yang suka korupsi, yang suka marah-marah, yang suka membenci dan sebagainya. Ini harus kita selesaikan, kita hentikan dengan cara kita sendiri hari ini harus terbebas dari polusi kepribadian yang bisa saja menjadi contoh yang tidak baik bagi orang sekeliling atau generasi kita. Jadi jangan berpikir bahwa yang terkena polusi itu hanya air, laut, tanah, ya enggak ya. Termasuk juga polusi apa? Kepribadian kita. Oke? Jangan sampai kita mewariskan sikap atau keadaan yang sangat jelek terhadap generasi kita. Maka ketika kita meninggalkan bumi ini, oleh karena kehendak Tuhan, anak-anak kita tidak akan pernah kehilangan pegangan. Dan cara terbaik menghabiskan begal-begal sana adalah, kalau ibu berdoa, maka bapak juga harus ikut maka kita adalah umat kudus yang harus saling mendoakan. Itulah warisan yang baik. Tentu di dalam ketulusan. Karena apa? Apabila sampai sekarang kita tidak juga mau melakukannya itu, maka cobalah lihat di dalam Alkitab kita. Dikatakan di sana bahwa Tuhan, ya, semua orang yang beribadah kepada patung, ya, Sion mendengar Tuhan akan menghanguskan para lawan di sekeliling mereka. Coba baca ayat 3. 1, 2, ya. Ya, lawan dalam tanda kutip itu siapa? Itulah mereka yang gak mau berubah, yang masih mau takluk kepada kuasa kegelapan, yang masih mau takluk kepada berhala. Tuhan benci dengan itu. Maka diserukan, wahai orang yang mengasihi Tuhan, jauhilah kejahatan. Apakah yang terencana atau yang terstruktur dan masif, ini kita harus hilangkan
supaya kita bisa menghasilkan warisan yang baik, bumi yang baik, dan manusia yang tidak kena polusi. Ya. Jadi molo adong nas sedang memelihara akar pahit, segera buang. Setuju? Mau kita berubah? Mau kita mewariskan yang terbaik untuk generasi kita? Sitong mulai lemas. Kenapa takut mengatakan oke? Nah, gudang dope berada di bagasan hati-hatimu. Godang dope nani sogoni rohamu. Daong, sitong doi. Ake, kalau gitu salam kiri kanan. Tabolokon ma jutni rohai. Ayo. Mari buang semua kejahatan jahat kita. Iya. Salam dengan baik. Allah itu raja, ayo. Iya. Mungkin kita dengan pasangan kita 1 minggu ini kurang baik, dengan mertua kurang baik, dengan anak kurang baik. Sekarang waktunya menyelesaikan. Dan jangan dipelihara, dan jangan masuk itu besok minggu yang baru. Karena kita mengaku kita adalah umat Tuhan, dan kalau Kristus adalah raja, maka kita adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah adalah pewaris kerajaan Allah. Ingat bahwa barang siapa yang masih memelihara akar pahit itu, dia akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tapi saudara, wahai engkau yang mengasihi, yang mau mencintai Tuhanmu, maka kamu akan segera berbenah, merawat bumi, mengasihi Tuhanmu, dan mengasihi sesamamu. Dan di sanalah umat Tuhan bersukacita dalam tuntunan Sang Raja yang memelihara keadilan. Allah itu adil, Allah itu baik, dan sungguh sangat baik. Ya, coba kita sama-sama mengatakan, Allah itu baik dan sungguh amat baik. 1, 2, ya. Yang tidak baik siapa? Yang tidak baik siapa? Siapa yang tidak baik? Maka sekarang kita harus akan lebih, karena dia adalah raja. Dan saudara-saudara yang tidak dapat hadir hari ini dalam ibadah ini, yang mungkin terhubung dengan kami lewat live streaming ini, kami menyampaikan, ingatlah bahwa engkau adalah milik Tuhan dan engkau harus takluk dalam tuntunan Tuhan. Menyerah kepada Tuhan dengan tulus, itulah kebahagiaanmu. Engkau akan merasakan tuntunan Roh Kudus. Sembari juga kami mau berdoa, menyapa saudara yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat, yaitu Bapak Junjungan Sinaga. Puji Tuhan, engkau sudah pulang dari rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kebaikan lagi atas kesehatanmu. Sondang Boru Silitonga dirawat di rumah sakit Hermina. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan atasmu. Rika Y. Boru Nainggolan sudah pulang dari rumah sakit. Puji Tuhan, kiranya engkau tetap dalam kawalan kasih setia Tuhan. Nyonya Sintua Simamora Boru Tambun dirawat di rumah sakit Fatmawati. Jangan khawatir Inang, jangan takut. Tuhan adalah tabib agung, dia ada bersamamu dan akan memberikan pemulihan dan pengampunan dosamu. Selanjutnya anak kami William Utasoid, Gok Maulin Boru Nenggolan, Yuni Sinaga, Keisa A Boru Silitonga, Rista Boru Sinaga sudah pulang dari rumah sakit. Kita bersyukur kepada Tuhan, doa kita didengar dan engkau boleh dipulihkan. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkanmu dan memberikan berkat yang sungguh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa.
untuk kasih sayang yang Engkau Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami bersuka cita karena Engkau adalah Raja. Engkau adalah penuntun kami, Engkau adalah pemilik kami, dan Engkau adalah junjungan dan sembahan kami. Tuhan, ajar kami menyembah Engkau dengan baik. Ajar kami menyerahkan diri kami kepadamu dengan baik. Sehingga penyembahan kami tidak lagi hanya sekedar seremoni, tapi boleh mewujud dalam setiap perkataan, perbuatan kami. Tolong kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang kurang sehat. Tuhan berikan pemulihan. Bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian-ujiannya. Apakah mulai dari SD sampai pendidikan yang tertinggi lagi. Engkau yang menyertai, menenangkan jiwa mereka. Untuk memberikan jawaban-jawaban yang baik atas pertanyaan bagi mereka. Juga anak-anak kami yang sedang dalam proses ujian untuk menggapai pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang campur tangan dengan mereka. Izinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang seturut dengan anugerah-Mu, kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampun dosa dan kesalahan kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin.